puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, kita siapkan hati kita. Biarlah di hari kematian Tuhan Yesus, kita percaya di balik pengorbanan Tuhan, Dia sanggup merelakan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Kita percaya saudara, biarlah Dia sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami boleh ada kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberkati PDL Roy. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu turun atas setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari bertepuk tangan buat Allah kita saudara bersama-sama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, oh. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, tiada mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, tiada mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari lebih lagi bersuka cita saudara. Oh, haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Lambaikan tanganmu, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sama-sama, sebab Yesus hidup. Come on. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Yesus hidup, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup bagi kami. Bahkan kami boleh ada, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan umat-Mu di dalam PDL Roy saat ini, setiap umat-Mu yang beribadah, kami percaya kami mau pergunakan kesempatan kami. Kami mau pergunakan waktu-waktu yang ada untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat pujian-Mu, senangkan hatinya, muliakan namanya. Glory bagi-Mu, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mari angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau beribadah saat ini. Mari muliakan Tuhan lewat suaramu, muliakan Tuhan lewat tubuhmu. Syaralabanamu, we worship you Lord. Syaralabaralabaralabanamu, hipakaralabaralabaralabaralaba, syakapapapakaralabayaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan dengan puji-pujian kami. Makasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Oleh tubuh dan darah-Mu saat ini, kami dipulihkan. Setiap sakit penyakit kami percaya oleh bilur darah Yesus, kami disembuhkan. Mari dengan percaya angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari dengan iman angkat penyembahanmu, naikkan pujianmu kepadanya. Haleluya, glory bagimu. Hampiri hadiratnya lewat penyembahanmu. Mari semakin melekat dengan Tuhan saudara. Di balik pengorbanan Tuhan, kita mau semakin intim dengan Dia saat ini. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau pribadi yang dahsyat Tuhan. Haleluya, hosana bagimu. Kami punya Tuhan yang besar, Yesus namanya, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Syaralaba yaralaba 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 hipipiaralaba yanambo. Terus bangun hubungan Bapak Ibu Saudara saat ini. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini hubunganmu dengan Tuhan semakin manis. Hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat. Syaralabayanamu, Yaralaba Shandaralaba Yaralaba. Haleluya. Ini penyembahan kami. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah keluarga-keluarga dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Syaralabanamu, syaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari bergaul dengan Allah lewat bahasa rohmu. Syaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shakapakaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralaba. Shikiralabaya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 ralabay
Yes Lord. Apa yang tidak pernah kami pikirkan saat ini, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, saat ini Tuhan sediakan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Mari datang dengan percaya. Di balik pengorbanan Tuhan, Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Bahkan Dia sanggup menjawab setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, oh. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, amin, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam Tuhan untuk setiap kami mengerti kehendak-Mu. Kami percaya rencana-Mu indah buat setiap kami. Oh, sungguh indah, amin, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Kami bangga, berbahagia, bersyukur kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami ada sebagai kami ada punya kasih dan untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh hidup sehat, kuat, bernapas, gratis itu kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan semata-mata.
kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami hancurkan patakan nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, karena kemenangan kita ini bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, tema kita tetap dengan sama seperti minggu lalu, yaitu God Carried Israel atau Allah gendong Israel. Ya, tetap temanya seperti minggu lalu karena ada lanjutannya, ini part yang kedua. Tapi karena kita memperingati Paskah, jadi nanti saya akan masukkan beberapa ayat-ayat tentang Paskah. Biar Roh Kudus yang menolong kita ya. Bapak Ibu, di minggu lalu ya, ada muncul satu pertanyaan, apa hebatnya ya peristiwa Allah menggendong bangsa Israel ya di padang gurun sehingga peristiwa ini dilakukan sampai turun temurun. Ya, minggu lalu muncul pertanyaan, ya timbul pertanyaan, apa menariknya ya, Allah menggendong bangsa Israel, peristiwa Allah menggendong bangsa Israel sehingga peristiwa ini dinyanyikan sampai turun temurun dari zamannya Musa sampai zamannya hakim-hakim, zamannya raja-raja, bahkan sampai sekarang anak-anak Israel di padang gurun ya di tembok ratapan itu masih melakukan peristiwa ini. Sampai sekarang ya di tembok ratapan anak-anak Israel masih mengingat-ingat peristiwa ini. Apa hebatnya? Apa menariknya? Menariknya ada tiga ya. Menariknya hebatnya ada tiga, ada tiga. Nah, yang dua kita sudah pelajari kemarin, kita sudah bahas minggu lalu. Yaitu yang pertama, siapa yang menggendong? Yang kedua, di mana digendong? Nah, yang ketiga ini, ya, apa hebatnya? Ya, peristiwa Allah menggendong bangsa Israel di padang gurun sehingga peristiwa ini dilakukan dan dinyanyikan sampai sekarang. Ya, apa hebatnya? Menariknya. Yang ketiga, yaitu siapa yang digendong? Yang digendong siapa? Bangsa Israel. Saudara, pertanyaannya, ya, anak-anak maniskah bangsa Israel? Kok mau-maunya Allah menggendong mereka? Pertanyaannya, ya, bocah-bocah maniskah bangsa Israel? Kok senang-senangnya Allah mau menggendong mereka? Saya mau ditahu Bapak Ibu dengar baik, bahwa bangsa Israel bukan anak-anak manis. Bangsa Israel bukan bocah-bocah manis. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Keluaran, maka dikatakan bangsa Israel adalah bangsa yang perilakunya buruk. Bangsa Israel adalah bangsa yang mulutnya najis, suka mengeluh, suka menggerutu, bahkan suka menghujat. Itu sebabnya ya, bahkan sehingga si Musa menyebut mereka itu sebagai bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tunggu. Bahkan Hosea menyebutnya mereka sebagai bajingan. Artinya bangsa Israel ini ya, mereka bukan anak-anak manis, mereka bukan bocah-bocah manis, tapi bangsa Israel ini anak-anak tengi, bocah-bocah tengi. Ya, bahkan bangsa Israel adalah preman, ya, mereka bajingan. Tapi anehnya, ketika Allah menggendong bangsa Israel di padang gurun, apa yang terjadi? Ya, anehnya pada waktu Allah menggendong bangsa Israel di padang gurun, Allah tidak menyebut mereka itu anak tengi atau bocah tengi. Tidak, tapi waktu Allah menggendong mereka di padang gurun, Allah menyebut mereka sebagai anak kesayangan. Luar biasa. Ya, anehnya, ya, pada waktu Allah menggendong bangsa Israel di padang gurun, Allah tidak menyebut mereka preman, tidak menyebut mereka bajingan, tapi Allah menyebut mereka anak kesayangan. Allah menyebut mereka pengantin padang gurun. Allah menyebut mereka rekan sekerjanya. Rekan sekerja Allah. Saudara, ini luar biasa. Artinya Allah menggendong bangsa Israel bukan karena mereka baik, bukan karena kebaikan mereka. Artinya Allah menggendong bangsa Israel karena bukan mereka hebat, bukan karena kehebatan mereka. Tidak. Tapi Allah menggendong mereka itu bukan bangsa Israel karena anugerahnya saja. Allah menggendong bangsa Israel itu karena kasih karunia-Nya, kasih anugerahnya saja. Ya, kalau kita bisa hidup saat ini, kita boleh sehat, bisa bernafas gratis saat ini, bisa bekerja saat ini, itu semata-mata hanya kasih dan anugerah Allah saja. Amin. Terbaik. Sejak Yesus ya mati disalibkan sampai zamannya gereja-gereja saat ini, masa ini disebut dengan masa anugerah. Sejak Yesus mati di atas kayu salib sampai zamannya gereja-gereja saat ini, masa ini disebut dengan masa anugerah. Saudara, untuk meresponi ya anugerah Allah, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Sekali lagi, untuk meresponi anugerah Allah, ada dua hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, untuk ya meresponi anugerah Allah, yang pertama, anugerah itu harus dijaga, anugerah itu harus dipelihara.
Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga dan memelihara anugerah itu? Cuma satu caranya, ya. Untuk menjaga memelihara anugerah, kita caranya menjaganya hanya dengan ucapan syukur. Kita hanya mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada banyak orang ketika terima gaji, ada banyak orang ketika mendapat arisan, mendapat warisan, ketika mereka disuruh suruh mengucap syukur, apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka tidak mau. Kenapa? Sehingga mereka menganggap itu adalah hak mereka. Mereka katakan bahwa itu karena mereka bekerja, karena mereka adalah anggota keluarga. Mereka berkata, kalau saya dapat gaji karena saya bekerja, itu wajar. Loh, saya bekerja kok. Kalau saya dapat gaji itu wajar. Ya, kalau saya bekerja tidak dapat gaji itu tidak wajar. Ya, kalau saya dapat arisan itu juga wajar. Karena setiap bulan saya membayar, sama saja saya menabung, lalu saya dapat arisan, itu wajar. Kalau saya jadi anggota keluarga, menjadi anggota keluarga, lalu saya dapat warisan, itu wajar. Ya, yang tidak wajar kalau saya jadi anggota keluarga dan tidak dapat warisan, itu tidak wajar. Nah, saya beritahu, kalau saudara berpikir seperti itu, betapa bodohnya saudara. Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara bertindak seperti itu, betapa naifnya saudara, betapa sembrononya saudara. Saya ketika saya dapat berkat, ya, ketika saya diberi berkat, saya ajak semua anak-anak saya waktu mereka masih kecil-kecil, ya. Sekarang sudah pada banyak yang menikah. Waktu saya dapat berkat, saya ajak semua anak-anak saya dan juga saya ajak istri saya, kemudian kita berdoa mengucap syukur. Kenapa? Bahwa ini adalah pemberian Allah, bahwa ini adalah anugerah Allah. Amin. Yang kedua, bagaimana cara meresponi anugerah Allah? Yang kedua, anugerah harus diresponi dengan ketaatan. Ya, anugerah harus diresponi dengan ketaatan. Saudara, kita lihat bangsa Israel dipelihara oleh Allah secara luar biasa di padang gurun. Ya, kita lihat bangsa Israel dijaga oleh Allah secara luar biasa di padang gurun. 40 tahun mereka tidak bekerja, tapi tetap dikasih makan oleh Tuhan. Amin. Baju dan sepatu mereka walaupun tidak pernah ganti, tapi dengan baik 40 tahun, ya, kualitasnya tetap dijaga oleh Allah. Ya, baju dan sepatu mereka walaupun 40 tahun tidak pernah ganti, tapi kualitasnya tetap dipelihara oleh Allah. Tidak pernah rusak, tidak pernah robek, ya, tidak pernah hancur, tidak pernah. Bahkan sekaki mereka tidak pernah bengkak. Lebih dari itu, dengar baik, ya, tidak 40 tahun tidak pernah capek. 40 tahun, ya, mereka tidak pernah sakit di padang gurun. Karena apa? Karena dipelihara oleh Allah luar biasa. Amin. Ya, Tuhan memelihara bangsa Israel secara dasar luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak taat. Bangsa Israel memberontak. Bahkan Allah sampai berkata, 10 kali mereka itu memberontak kepadaku. 10 kali mereka mencobai aku. Bahkan 10 kali mereka tidak taat kepadaku. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Yang Allah sampai berkata 10 kali mereka mencobai aku, 10 kali mereka berontak kepadaku, mereka tidak taat kepadaku, 10 kali mereka tidak taat kepadaku. Sehingga apa terjadi? Akhirnya Allah membunuh satu generasi dari bangsa ini. Mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Akhirnya Allah membantai satu generasi dari bangsa Israel sehingga mereka tidak masuk di dalam tanah Kanaan. Ayat 23. Ayat yang ke-23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Allah sampai berkata, ya, 10 kali mereka tidak taat kepadaku, 10 kali mereka berontak kepadaku, 10 kali mereka tidak mencobai aku. Apa akhirnya Allah sendiri yang membunuh mereka, ya, satu generasi dari bangsa Israel. Allah membunuh, ya, Allah membantai satu generasi dari bangsa Israel. Bapak Ibu, dengar betapa tragisnya, amat sangat tragis. Kenapa? Sebab di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan. Di padang gurun mereka dimanja oleh Tuhan. Tapi di padang gurun yang sama mereka dibantai oleh Allah. Di padang gurun yang sama mereka dibunuh oleh Tuhan. Kenapa ini terjadi? Hanya karena mereka tidak taat. Bapak Ibu dengar baik, itu sebenarnya. Kalau saat ini saudara sudah Bapak Ibu diberi berkat yang melimpah-limpah oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu atau saudara sudah diberi kesehatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kalau saudara sudah diberikan hidup yang melimpah-limpah dari Tuhan, dengar baik. Tidak cukup kita hanya mengucap syukur saja. Tidak cukup saudara hanya mengucap syukur saja. Kita harus meresponinya dengan ketaatan. Kita harus meresponinya dengan melakukan perintah Tuhan dari hari ke hari. Saya memberitahu, ini makna
yang sebenarnya dari Allah menggendong kita. Ini arti sebenarnya bahwa Allah itu Immanuel. Dia memberkati kita, dia menjaga kita, dia menyertai kita, dia menggendong kita. Tapi dia juga menghendaki kita taat melakukan perintahnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, bicara tentang ketaatan. Dengar baik. Ya, bicara tentang ketaatan. Yesus sudah memberikan kita teladan yang luar biasa. Ya, bicara tentang ketaatan, Yesus sudah memberikan teladan bagi saudara dan saya secara luar biasa. Dikatakan dia taat sampai mati. Dalam hal apa dia taat kepada Bapa? Dalam hal dia taat melakukan perintahnya. Ya, apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan di bumi. Yang kedua, dia taat sampai mati, dia tidak menggunakan kuasanya. Coba kalau dia gunakan kuasanya, habis itu musuh-musuhnya. Amin. Dia taat, dia tidak akan menggunakan kuasanya. Amin. Ketaatan Yesus itu luar biasa. Dan hasil atau akibat dari ketaatan Yesus, apa yang terjadi? Kita mendapatkan 3 berkat. Hasil dari ketaatan Yesus yang luar biasa. Saudara dan saya mendapatkan 3 berkat. Yang pertama, dengar baik, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Ya, melalui berita Paskah, ya, melalui ketaatan Yesus yang luar biasa, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Pada Paskah 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, ada beberapa kejadian yang terjadi yang menyertai Yesus disalibkan dan mati dan dibangkitkan. Ya, ketika Yesus mati dan dibangkitkan, ya, Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, ada beberapa kejadian yang terjadi menyertai Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan. Kejadian apa itu? Itu terjadi gempa bumi, ya, lalu kuburan itu terbuka, orang-orang kudus itu bangkit, tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Tapi saya beritahu, semua kejadian yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, saya mau beritahu bahwa semua kejadian yang terjadi itu tidak ada kaitannya dengan saudara dan saya. Yang saya mau beritahu pada saudara dengan baik, ada satu kejadian yang menyertai Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, yang ada hubungannya dengan kita, tapi sering kali kita abaikan. Yang saya mau beritahu pada saudara, ada satu, ya, kejadian yang terjadi yang menyertai Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, yang ada kaitannya dengan saudara dan saya, yang sering kali saudara dan saya itu lupakan. Kejadian itu apa? Dengar baik. Ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, Yesus itu menggantikan kedudukan saya, dan saya menggantikan kedudukannya Yesus. Amin. Ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, Yesus menggantikan kedudukan saudara dan saya, dan saudara dan saya menggantikan kedudukan Yesus. Dan bukan itu saja. Ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, Yesus mengambil apa yang saya punya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saya. Ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, Yesus mengambil apa yang saudara dan saya punya dan dia berikan apa yang dia punya kepada saudara dan saya. Apa yang kita punya? Apa yang saudara dan saya punya? Apa yang saya punya? Dosa, akibat dosa. Sakit, penyakit, ya, kemiskinan, kekurangan, kematian kekal, dia ambil dari saudara dan saya dan dia gantikan apa yang dia punya kepada saudara dan saya. Apa yang saudara dia punya? Ya, itu mujizat, kesembuhan, kemenangan, berkat, melimpah-limpah dan hidup yang kekal. Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Artinya ketika Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, ada saling terjadi tukar-menukar antara Yesus dengan saya. Ada terjadi saling tukar-menukar antara Yesus dengan saudara dan saya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Semua manusia, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Amin. Ya, semua orang, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, manusia, ya, begitu manusia lahir sudah memiliki perangai dosa. Begitu manusia lahir sudah punya tabiat dosa. Artinya begitu manusia lahir sudah ahli untuk berbuat dosa. Saudara, untuk main musik, untuk main piano, main drum, itu perlu kursus lebih dulu. Benar Pak ya? Ya, untuk main musik harus perlu kursus lebih dulu. Apalagi untuk menjalankan komputer harus les privat lebih dulu. Tapi saya beritahu, untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, kita tidak perlu kursus. Ya, untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, saudara dan saya tidak perlu les privat. Kenapa? Karena untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, saudara dan saya adalah ahlinya. Kenapa? Sebab nenek kita punya nenek, oma kita punya oma, yaitu Hawa sudah melakukan dosa. Dan akibat dosa adalah maut. Satu saat teman saya, hamba Tuhan pendeta, dia pergi bertamu ke seorang pengusaha, ya. Dia masuk di pintu gerbang, dia bel dulu. Dia bel pintu gerbang karena rumahnya besar, karena pengusaha besar. Dia bel, tidak dibuka-buka pintunya. Lama dia tunggu kok pintunya tidak dibuka-buka.
Tiba-tiba sudah beberapa menit, sudah agak lama baru terbuka pintu. Tapi yang keluar bukan majikannya, bukan tajiknya yang keluar, anjingnya yang keluar. Ya, lalu dia perhatikan, anjing ini kok jelek sekali ya. Badannya besar, gemuk, enggak ada apa itu, rambut, enggak punya rambut. Lalu kakinya pendek, bengkok lagi. Lalu kepalanya besar, matanya besar, mulutnya besar, lebar lagi. Ya, telinganya lebar lagi. Hidungnya, matanya juga besar, hidungnya mancung, bukan mancung keluar, tapi mancung ke dalam, alias pesek. Loh, anjing jelek begini kok dipelihara. Nggak lama tajiknya keluar yang punya rumah. Lalu ini teman saya hamba Tuhan, dia berkata, Cik, ya kenapa? Anjing jelek ini kok dipelihara? Mata besar, nggak ada rambut, kaki bengkok, pendek, ya, kepala besar, ya, hidungnya mancung ke dalam, pesek, kok dipelihara? Caci bilang, kalau mungkin dia karena tersinggung, Caci bilang, Pak Pendeta ya, ini jelek-jelek gini, harganya gocap tio ya. Gocap tio. Nah, saya beritahu Pak Pendeta ya, anjing itu tambah pesek, anjing itu tambah jelek, tambah mahal Pak. Nah, saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, anjing itu tambah jelek, tambah mahal. Anjing tambah pesek, tambah mahal. Bagaimana manusia? Manusia pesek sedikit tidak laku. Ya. Manusia jelek sedikit, apalagi jeleknya banyak, tidak laku, tidak payu. Saya punya tetangga di Manado, ya, dia punya anak gadis. Ya, matanya sipit, ya putih, memang dia punya kulit putih, ya, orang Manado kan banyak kulit putih, lalu matanya sipit, cuma hidungnya pesek. Jadi setiap dia keluar rumah, anak-anak kecil teriak-teriak, sipit tapi pesek, nggak pernah keluar rumah, kasihan, malu, ya, sampai tidak dapat jodoh. Karena bagaimana mau dapat jodoh, tidak pernah keluar, tidak pernah bergaul, karena sipit tadi itu, sipit tapi pesek. Saudara dengar baik, ya, kita lihat manusia, ya, jelek sedikit, pesek sedikit, tidak laku, tidak payu. Tapi anjing tambah pesek, tambah jelek, tambah mahal harganya. Kenapa ini terjadi? Hanya karena dosa, derajat manusia turun, derajatnya binatang naik. Kita lihat, kemudian teman saya ini dibawa ke rumahnya bagian dalam. Wah ternyata dia kaget, rumahnya bagian dalam itu lebih indah, lebih megah dari yang di luar. Wah kaget dia, ya, bangunannya indah megah. Dia pikir pasti isinya ini barang-barang antik yang mahal harganya, atau barang elektronik yang mahal harganya. Tapi begitu pintu itu dibuka, dia kaget. Isinya bukan barang antik atau barang yang mahal harganya, atau barang elektronik yang mahal harganya, tidak. Yang isinya apa? Ya, kotoran burung walet. Oh, ternyata itu tempatnya burung walet. Ya, nah saya mau tanya Bapak Ibu, burung walet yang diambil kotorannya, yang mahal harganya itu apanya ya? Air liurnya, ilernya. Orang Manado bilang salewe, DP salewe, ya, ilernya, ya, air liurnya. Saya beritahu dengar Bapak Ibu ya, hanya karena iler, hanya karena air liur, burung walet dibuatkan rumah indah yang megah. Hanya karena salewe, hanya karena air liur, burung walet dibuatkan rumah indah dan mewah. Bagaimana manusia? Coba kalau saudara datang di jalan ya, lalu penuh air liur, ya, nah, airnya meleleh begitu terus. Lalu saudara bertamu, kira-kira diterima? Diusir. Ya, karena dianggap gila. Ya, dengar baik, hanya karena iler, hanya karena salewe, hanya karena air liur, burung walet dibuatkan rumah indah dan mewah. Tapi hanya karena iler, hanya karena air liur, manusia dianggap gila, dijauhi oleh banyak orang. Kenapa ini terjadi? Hanya karena dosa. Hanya karena dosa, nilai manusia turun. Nilainya hewan naik. Derajat manusia turun, derajatnya binatang naik. Tapi dengar baik, karena ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa sampai mati di atas kayu salib. Ya, dengar baik, derajat kita dinaikkan kembali, status kita diubahkan menjadi anak-anak Allah lagi. Dah, ya, karena ketaatan Yesus di atas kayu salib, dengar baik, status kita diubah. Ya, bukan hanya menjadi anak-anak raja, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Amin. Yang kedua, apa akibat ketaatan Yesus yang luar biasa sampai dia mati di atas kayu salib? Apa akibatnya? Hasilnya apa? Yang kedua, penyakit kita disembuhkan Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hasil ketaatan Yesus yang luar biasa, dia taat sampai dia di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Yang kedua, penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Dikatakan ya, Yesus yang penuh kemuliaan, dia dihina dan dihindari orang. Bahkan dia dikatakan dia penuh kesengsaraan, seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Saudara, sebetulnya buat apa sih Yesus datang ke dunia ini? Susah-susah menderita sengsara lagi. Lebih baik dia santai-santai ongkang-ongkang kaki memerintah di sorga daripada susah-susah datang menderita di dunia ini. Sengsara lagi. Tapi Yesus lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Kita tahu semua ya, bagaimana Yesus menahan rasa sakit yang amat sangat ketika kepalanya harus ditancapi dengan mahkota berduri. Saudara tahu, mahkota itu, durinya itu ya, mahkota dan durinya itu terbuat dari kayu yang sangat kuat yang ada di Israel. Ya, itu dia punya duri panjang, ya, kuatnya luar biasa, tajamnya luar biasa. Lalu ditaruh di kepalanya Yesus, lalu dipukul dengan balok ya. Baf, baf, baf. Sehingga apa terjadi? Duri yang panjang, yang kuatnya luar biasa, tajamnya luar biasa itu masuk ke dalamnya kepalanya Yesus, sampai kepalanya Yesus berdarah-darah. Bukan hanya berdarah-darah, sampai urat-urat saraf di kepalanya Yesus itu sampai putus-putus. Saya beritahu, sakit kepala hanya masuk angin saja sakitnya luar biasa. Apalagi sakit kepala karena urat saraf putus. Itu sakitnya luar biasa. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan? Dia mau ambil stres, depresi, sakit di kepala saudara. Dia ambil, dia gantikan apa yang dia punya. Mujizat kesembuhan. Amin. Amin. Yang kita lihat tuh, Yesus juga menahan rasa sakit yang amat sangat ketika ya lambungnya ditusuk, ditikam, bukan dengan peniti. Ya, lambungnya ditikam, ditusuk bukan dengan paku, tapi lambungnya ditusuk, ditikam oleh tombak. Sakitnya luar biasa. Amin. Untuk apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk dia mau ambil alih semua sakit di lambung saudara. Semua sakit saluran pencernaan saudara. Dia ambil, dia gantikan mujizat kesembuhan berkat yang dari Tuhan. Sehingga kita mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Juga Yesus menahan rasa sakit yang amat sangat ketika punggungnya harus dicambuk. Ya, saudara lihat, cambuk itu, satu cambuk itu ada 3 utas atau 3 tali. Yang 2 ujung-ujungnya ada bola-bola besi berduri. Yang 1 ujung ada seperti pengait gitu, seperti kail gitu. Begitu sekali cambuk, 3 mancap di punggungnya. Dan begitu ditarik, dagingnya itu ikut tercecer keluar. Sakitnya luar biasa. Ya, saudara dengar baik. Itu sebabnya banyak para teologi yang mengatakan ya, ketika Yesus dinaikkan kayu salib, itu punggungnya sudah hancur, bahkan lubang, bolong. Karena hasil cambukan itu. Ya, dia hancur-cur. Kalau saudara lihat the presence of Christ, ya, itu belum 1/4 penderitaan Yesus. Yesus dikatakan dia tidak berupa manusia, hancur-cur. Kenapa dia lakukan? Apalagi waktu dia dinaikkan di atas kayu salib. Ya, punggung yang sudah lobang, yang sudah hancur-cur, sakitnya luar biasa. Itu mulai bergesekan dengan kayu salib yang bukan halus, tapi kasar, tajam. Sakitnya luar biasa. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mau ambil semua penyakit saudara dan saya. Dia gantikan dengan berkat mujizat kesembuhan. Amin. Amin. Ya, itu sebenarnya kalau saudara berkatakan, apakah Yesus mau menyembuhkan kita? Iya, dia pasti menyembuhkan kita. Dia pikul, bukan hanya dosa kita, penyakit kita dia pikul. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, apa akibat atau hasil Yesus itu? Dia ketaatan Yesus yang luar biasa saat dia mati di atas kayu salib. Apa hasil ketaatannya? Yang ketiga, kutuk kita digantikan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Semua kutuk yang harusnya saudara dan saya tanggung, yang harusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada Yesus dan dijadikan Tuhan berkat yang luar biasa. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Galatia 3 ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Hasil ketaatan yang luar biasa dari Yesus Tuhan. Ya, yang dia nyatakan sampai di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Hasil ketaatannya, akibatnya yang ketiga yang kita dapatkan, berkat yang kita dapatkan. Kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Tuhan ubah menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Ya, semua kutuk yang seharusnya kita tanggung, kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk yang kita ucapkan, yang dilontarkan kepada kita, semuanya harus ditimpakan kepada kita. Semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan saya beritahu, perhatikan baik-baik, ada 4 akibat kutuk yang seharusnya kita tanggung, yang harusnya ditimpakan kepada kita, tapi itu semuanya ditimpakan kepada Yesus. Itu sebenarnya Yesus mati dengan menanggung 4 kutuk ini. Kita lihat akibat kutuk yang pertama. Ada 4 akibat kutuk. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ulangan 28 ayat yang ke-47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ada 4 akibat kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan saya, kepada kita, tapi semuanya ditimpakan kepada Yesus. Itu sebenarnya Yesus mati dengan menanggung 4 akibat kutuk ini. Ya, akibat kutuk yang pertama yang Yesus juga tanggung, ya, sampai dia mati dengan akibat yang pertama apa? Akibat kutuk yang pertama, lapar. Ya, sebenarnya kita harus harusnya mati, kita harus mati kelaparan, tapi Yesus tanggung itu lapar di atas kayu salib. Saudara, sejak Yesus ditangkap di tangan Getsemani, dia lalu dibawa ke mahkamah agama, dibawa kepada Herodes, dibawa kepada Pilatus, bahkan sampai diputar-putar sampai di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, dia tidak pernah dikasih makan. Ya, jadi Yesus mati dalam keadaan lapar. Orang yang paling menderita itu mati dalam keadaan lapar. Kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara saya. Kenapa Yesus lakukan? Supaya saudara bisa makan. Koloke, kolobak, kolonyet, ya, semua bisa makan. Amin. Juga Yesus menanggung akibat kutuk yang 2, yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Yang kedua apa? Telanjang. Bukan. Sebelum habis lapar apa? Habis lapar? Haus. Ya, akibat, ya, sejak Yesus ditangkap di taman Getsemani, lalu dibawa ke mahkamah agama, lalu dibawa lagi kepada Herodes, ke Pilatus, putar-putar terus sampai di atas kayu salib, tidak pernah dikasih minum. Sampai Yesus berkata, aku haus. Tidak pernah dia ngomong, aku sakit. Tidak, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Oh, Yesus waktu di salib dia katakan, aku haus. Karena sejak dari taman Getsemani dibawa ke mahkamah agama, dibawa kepada Pilatus, kepada Herodes, putar-putar sampai di atas kayu salib, tidak pernah dikasih minum. Ya, waktu Yesus berkata, aku haus. Oh, Yesus tidak pernah langsung lalu dikasihkan es degan atau dikasih air kelapa muda. Tidak dikasih Sprite atau es jus, tidak, es campur, tidak. Ya, waktu Yesus dia berkata haus, apa yang terjadi? Mereka mengambil, ya, bunga karang itu, bunga karang lalu dimasukkan ke dalam air cuka. Kita lihat di ayat 29 selanjutnya tadi. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Mengunjukkannya, ya, kita lihat, ya. Jadi waktu Yesus berkata, aku haus, lah, tidak dikasih Sprite, tidak dikasih Coca-Cola, tidak dikasih es jus, es campur, tidak, es kelapa muda, tidak. Dikasih itu apa? Mereka mengambil, ya, bunga karang itu yang sudah tajamnya luar biasa, dimasukkan ke anggur asam, anggur cuka. Lalu diunjuk, ya, waktu Yesus mau jilat, ya, mau itu dia langsung dicucukkan. Ini mulut sama lidah hancur, sakitnya luar biasa, dan bukannya sakitnya luar biasa, karena sudah dimasukkan ke asam cuka, ya, seperihnya luar biasa. Kenapa ini terjadi? Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Kenapa terjadi? Supaya kita bisa minum es campur, kita bisa minum es jus. Seharusnya kita haus. Amin.
Amin. Betapa ya kesetiaan Tuhan, ketaatan Tuhan itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, akibat kutuk yang ketiga. Dia apa? Tadi akibat kutuk yang pertama lapar, haus, kemudian telanjang. Ya, telanjang masih ya agak kurang bagus ya, enggak punya pakaian, enggak pakai baju. Ya. Ya, Yesus enggak pakai baju. Ya. Enggak, ya, apakah waktu Yesus di atas kayu salib, apakah dia pakai kimono? Pakai kimono? Enggak pakai jas? Enggak, telanjang. Ya, ada yang mengatakan katanya, oh, dia itu telanjang bulat cuma supaya enggak poro dikasih kain tutup. Dia tanya, kenapa Yesus lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan? Supaya kita bisa pakai batik yang bagus loh. Ya, pakai kaos yang bagus loh, pakai kacamata yang bagus loh, pakai jam yang bagus loh, sepatu yang bagus. Seharusnya telanjang. Tapi Yesus sudah tanggung ya kutuk telanjang itu di atas kayu salib. Amin. Yang terakhir, akibat kutuk yang keempat adalah apa? Akibat kutuk yang keempat tadi, Ulangan 28 ayat 7, 47, 48 adalah kekurangan segala-galanya. Ya, kekurangan segala-galanya, enggak punya makanan, enggak makan, ya, enggak lapar, haus, ya, enggak punya sukacita, enggak punya damai serta, ya, enggak ada semuanya. Ya, artinya hidup kere. Ini paling enggak enak. Tapi hidup kere itu Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Ya. Empat akibat kutuk yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Empat kutuk harusnya ditimpakan kepada saudara dan saya. Semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus. Itu sebenarnya Yesus mati di atas kayu salib dengan menanggung 4 kutuk ini. Lapar, haus, telanjang dan kekurangan segala-galanya. Ini bukti ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang tunjukkan kepada saudara saya sampai mati di atas kayu salib. Sebenarnya Yesus ini mati karena apa sih? Nah, mati itu karena apa? Karena kehabisan darah. Memang dia memikul dosa kita, penyakit kita. Yesus itu mati karena apa sih? Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena apa? Dia serahkan nyawanya. Kalau dia tidak serahkan dia bisa mati? Tidak bisa mati. Amin. Ya, karena Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, tapi aku berkuasa mengambilnya kembali. Ya, kalau aku tidak berikan, tidak mungkin ya akan keluar dari aku. Tidak mungkin kalau aku tidak berikan. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat yang ke-17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Aku yang memberikannya. Menurut kehendakku sendiri. Ya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Yesus kalau tidak dia berikan nyawanya, tidak mungkin dia mati. Dia yang menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa untuk memberikan, dia juga bisa berkuasa mengambilnya. Makanya tidak cuma 3 hari saja, cukup 3 hari saja. Dia naik ke surga. Dia hidup lagi. Bersyukur kita punya Yesus. Melalui berita Paskah ini, bahwa Yesus taat sampai mati. Kita lihat Yesus ini ngempet. Ya, Yesus ini ngempet. Orang Manado bilang menahan. Ya. Orang yang dia ciptakan menghina dia, mengejek dia, mencaci maki, mencabuk dia. Padahal ini yang diciptakan, ini penciptanya. Yesus itu penciptanya. Lala ngempet dia. Tapi itu tugas dari Bapa. Dia berjanji tidak akan berjanji kepada Bapa, tidak akan menggunakan kuasanya. Ngempet sampai dibunuh. Betapa kasih Tuhan luar biasa lagi. Melalui Paskah ini, Yesus menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dia bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang mau berkorban bagi kita. Amin. Biar melalui Paskah ini Bapak Ibu, kita meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan.
lebih setia dengan Tuhan. Yes. Terima kasih. Kita lihat bangsa Israel. Orang tidak pantas untuk dipikul, tidak pantas untuk digendong. Bahkan mereka adalah orang-orang preman, bajingan. Hosea menyebutnya bajingan. Tapi ketika Allah menggendong mereka, Allah menyebutnya bukan anak tengi, bukan bocah tengi, tapi Allah menyebut mereka anak kesayangan. Allah menyebutnya pengantin padang gurun, Yes. teman sekerjanya, semua kerja Allah. Betapa kasih Allah itu luar biasa. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalan, ingat Tuhan tetap menggendong. Amin. Kasihnya luar biasa. Yes. Dia rela berkorban mati di atas kayu salib Amin. karena bukti cintanya kepada kita. Yes. Roma 8 ayat 32 berkata, kalau yang besar saja nyawanya aja dia berikan kepada kita. Amin. 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 Yang besar dia berikan kepada kita, apalagi yang kecil. Yes. Cuma mujizat, berkat itu kecil. Amin. Yang pasti berikan kepada saudara saya. Amin. Hidupnya dia berikan kepada saudara saya. Apalagi yang cuma kecil. Itu sebabnya mari kita meresponi kasih Tuhan oleh Paskah ini. Kita bersyukur Tuhan melawat kita dengan kasih. Roh Kudus berkatakan siap firman baik kami. Mampukan kami untuk meresponi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami orang-orang yang tidak pantas untuk digendong, tidak pantas untuk diberkati, disertai, diselamatkan. Tapi hanya kasih dan anugerah-Mu Tuhan saja. Engkau rela berkorban menyelamatkan kami, memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Apapun pergumulan mereka, sadarikan mereka bahwa mereka dikasihi oleh Allah. Amin. Sadarkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menggendong mereka. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Biar kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan. Amin. Melingkupi kami, Yes. sehingga kami juga boleh mengasihi orang lain dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan segala selamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Benar Tuhan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Ku takkan lupa kasih
aku. Katakan, ku takkan lupa Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari lebih lagi angkat suara Bapak Ibu Saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata, Tuhan sudah pimpin ibadah kami online pada Elroy pada sore hari ini. Kami merasakan lawatan Tuhan. Amin. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Amin. Tuhan, menghibur setiap jemaat. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kami Tuhan, bahwa melalui Paskah ini Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya bagi kami dengan luar biasa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang imannya lemah, bangunkan kembali imannya. Semangatnya padam, bangkitkan semangatnya lagi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan yang semua sudah menopang pelayanan PT Elroy. Baik Tuhan, juga tim musik, baik Pak Doni bersama keluarga, Pak Dani bersama keluarga, demikian juga Rudi dan keluarga, Odi dan keluarga, juga Abed. Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat-Mu yang sudah menopang pelayanan ini, semuanya kembali kelipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih memberkati kami PD Elroy ini Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan, Yes. kami PD yang tidak besar, tapi kami rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Tuhan pelayanan kami, semua untuk hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang dijamin dengan kematian, Yes. kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa, juga kasih setia dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan rasa urapan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai mana nanti datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus
Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wow. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.